Halo, assalamualaikum, selamat datang kembali di kanal YouTube Alma bersama Selina. Oke, kita balik lagi ke belajar bahasa asing. Di video kali ini saya mau sharing belajar bahasa asing melalui terjemahan atau translation. Jadi di sini bahasa asingnya apapun ya, nggak cuma bahasa Inggris atau bahasa Korea atau bahasa Spanyol, bahasa asing apapun. Nah kebetulan saya belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Spanyol, jadinya mungkin salah satu contohnya adalah bahasa Inggris atau bahasa Spanyol. Kalau teman-teman belajar bahasa asing lainnya juga bisa diterapkan ke bahasa itu gitu. Nah, kita kalau belajar bahasa untuk orang dewasa kayak kita, kayak saya gitu ya, untuk belajar bahasa asing itu sebenarnya emang agak sulit ya, karena udah ada bahasa native di kepala kita gitu. Jadi kita pasti otomatis ketika kita sedang berbicara atau membaca atau apapun dalam bahasa asing, itu pasti menerjemahkan ke bahasa kita sendiri. Beda sama anak kecil yang mereka belajar bahasa asing itu dengan konsep atau konteks ya. Kalau kita yang udah banyak bahasanya masuk ke otak kita, itu pasti kita menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa kita gitu, dari bahasa native speaker ke bahasa native kita gitu ya. Saya selalu bilang ke siswa saya atau ke siapapun kalau mau belajar bahasa asing itu sebaiknya dengan cara fun gitu. Salah satunya adalah dengan menonton video atau menonton apapun. Nah kalau saya sendiri belajar bahasa asing itu melalui film atau serial TV. Bahkan sampai saat ini pun saya masih belajar bahasa Inggris melalui serial TV. Jadi ketika saya nonton serial TV pasti yang disuka ya, segala sesuatu yang kita pelajari itu harus berdasarkan yang kita suka gitu. Karena kalau kita suka itu pasti ngejalaninnya enak gitu. Nah, karena saya suka nonton dan itu kayak hiburan buat saya gitu ya, hiburan yang murah lah, penonton itu hiburan yang murah buat saya gitu. Jadi saya belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Spanyol itu melalui tontonan. Banyak yang bilang kalau mau belajar bahasa Inggris itu atau kita mau belajar speaking itu jangan lihat subtitle. Nah dalam kasus ini teman-teman boleh lihat subtitle, tapi dengan catatan mata, pikiran, sama telinga itu bekerja. Jadi jangan terlena dengan misalnya dengan kita pakai terjemahan dalam bahasa asing, bahasa kita sendiri, tapi kita terlena dengan melihat aja gitu. Jadi pikiran dan telinga kita itu nggak bekerja gitu. Nah itu yang salah. Jadi ketika kita belajar itu artinya semuanya nih di kepala, yang ada di kepala kita ini semuanya bekerja gitu. Jadi ketika sebenarnya kuping kita udah nggak asing lagi dengan bahasa yang kita pelajari, dan kita melihat terjemahan itu akan sinkron. Jadi ketika si native speaker ngomong apa, terus terjemahannya apa, kita tahu gitu. Dan itu banyak banget kita pelajari dari menonton serial TV. Misalnya kalau saya lagi nonton, salah satu hiburan saya adalah menonton serial TV Amerika. Itu kadang-kadang saya selalu pakai terjemahan bahasa Inggris, tapi ada kalanya saya butuh tahu apa terjemahan bahasa Indonesianya apa gitu. Sebagai orang dewasa yang udah punya banyak kata-kata di kepala, itu pasti kita nggak bisa, ketika kita berbicara dalam bahasa asing pasti menerjemahkan. Nggak bisa dipungkiri gitu, ada kalanya kita menerjemahkan dari bahasa kita ke bahasa asing yang kita pelajari atau bahasa asing yang ingin kita ucapkan, atau sebaliknya ada kalanya kita nggak perlu ngikutin gitu karena emang nggak ada gitu. Karena kalau misalnya kita ditanya opini atau apapun, pasti kan kita berpikir dulu, dan itu pasti dari bahasa kita ke bahasa asing itu gitu. Nah itu emang nggak bisa dipungkiri gitu, kecuali anak kecil mungkin ya yang mereka nggak terlalu banyak bahasa di kepalanya gitu. Nah dari nonton bahasa asing ini kita bisa gunain subtitle bahasa Indonesia, bahasa native kita gitu. Tapi ya itu dengan catatan mata, otak, dan telinga bekerja dengan baik gitu. Emang sih agak-agak musingin ya, tapi ya namanya belajar ya begitu ya, maksudnya yang namanya belajar ya begitu, maksudnya ya pusing, ribet gitu, tapi kan nanti ada hasilnya gitu. Misalnya nih ketika saya nonton salah satu TV serial itu, saya nemuin kata, misalnya kita kadang-kadang bingung ya kata-kata yang kayak porak-poranda gitu kan, apa porak-poranda gitu, tapi kita bisa mengimajinasikan atau
Pokoknya intinya ketika misalnya kita bingung ya kata apa, pura-pura itu kan berarti sesuatu yang terpecah-pecah gitu menjadi bagian-bagian gitu. Nah itu diterjemahkannya menjadi tear apart gitu. Nah jadi ketika menerjemahkan dari bahasa kita ke bahasa asing atau sebaliknya, itu kayak ada apa ya, kayak imajinasi atau analogi atau apa namanya ya, pokoknya gitu. Atau misalnya ada kata-kata yang misalnya sangat Amerika sekali gitu, yang kita nggak bisa nerjemahinnya, yang mungkin nggak ada terjemahan dalam bahasa Indonesia gitu atau bahasa lainnya gitu, bisa kayak ditto gitu, ditto, tulisannya ditto, disebut di pronounce pelafalannya ditto gitu. Itu kan artinya kan saya nggak tahu, kalau misalnya saya nggak tahu, kalau kita nggak nerjemah, nggak kalau kita nggak lihat terjemahannya apa ditto itu, kita nggak tahu. Nah itu kita harus lihat, jadi switch dari bahasa Inggris misalnya, kalau teman-teman subtitle bahasa Inggris, dicari bahasa Indonesia, di switch ke bahasa Indonesia. Nah itu artinya ditto, itu artinya sama gitu. Kita hanya nggak nemuin itu di textbook gitu. Atau misalnya kayak same old gitu, itu kan artinya misalnya ketika itu yang kita nggak temuin di textbook, atau mungkin kita cuma tahu kata-kata itu ketika orang asli Amerikanya yang ngomong gitu. Dan dari menerjemahkan itu kita bisa belajar makna atau kata-kata baru. Atau bahkan kadang-kadang ada kata-kata yang kita misalnya punya makna yang beda. Atau misalnya saya menemukan kata misalnya I'm over you. Nah saya penasaran nih artinya apa nih I'm over you gitu. Ketika saya switch ke dalam bahasa Indonesia, ternyata artinya saya muak denganmu. Nah itu artinya kan saya muak denganmu itu padahal sebenarnya ada bahasa Inggris lainnya gitu, selain I'm over you gitu. Jadi dari menerjemah kita bisa belajar banyak maknanya, tergantung konteksnya dan konsepnya dari satu wacana atau dari satu konteks tulisan, atau baik tulisan maupun tontonan ya. Ada yang banyak yang bilang ketika kita belajar bahasa Inggris sebaiknya gunakan subtitle bahasa itu sendiri gitu, jangan bahasa kita. Iya itu benar, tapi ketika misalnya kita mau belajar translation, menerjemahkan, kita boleh menggunakan subtitle bahasa Indonesia, tadi dengan catatan semuanya bekerja. Jadi kalau misalnya mau belajar bahasa asing, iya gunakan subtitle sesuai bahasa yang digunakan oleh native speaker. Tapi untuk belajar translation, teman-teman bisa menggunakan bahasa native kita. Kemudian dengan catatan yaitu semuanya diajak bekerja ya. Oke baiklah teman-teman, saya pikir itu aja yang bisa saya share di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye bye. Adios.